Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patriska Apria Putri selaku Ketua Kelompok 1 dan berikut anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Nama saya Dandi Kurniawan. Saya Sarah Sofiatun. Saya Riri Megasepta. Saya Cahyo Eko Purnomo. Perkenalkan, nama saya Anas Diabakti Nugroho. Pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Dan untuk penjelasan kali ini, kelompok 1 akan menerangkan tentang prototipe pengering tisu basah. Nah, untuk prototipe itu sendiri kami menggunakan sensor suhu yang akan dihubungkan langsung dengan komponen-komponen lainnya dan kemudian lampu pijar sebagai penghasil suhu panas sebagai objek yang akan mengeringkan tisu basah tersebut. Untuk lebih lanjutnya, Berikut ini kami akan menjelaskan prototipe tentang pengering otomatis tisu basah yang bertujuan untuk 1. Merancang sistem pengeringan pakaian yang mampu bekerja secara otomatis. 2. Untuk mengetahui waktu pengeringan pakaian. 3. Untuk mengetahui cara kerja alat. Komponen yang digunakan dalam rangkaian ini adalah yang pertama ada kabel jumper, ada RTC, ada MMC, SD card, relay, kabel USB, lampu bohlam, Arduino Uno, breadboard, tisu basah, dan yang terakhir kotak pengering. Membuat skematik rangkaian. Dalam membuat skematik ini diperlukan aplikasi Eagle. Di sini kami memakai Eagle versi 7.5.0. Juga memerlukan file library dari beberapa komponen seperti relay, Arduino, LM35, lampu, MMC atau micro SD card, RTC, dan LCD display. Kemudian, semua komponen dihubungkan satu sama lain sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Penjelasannya, pada komponen RTC, pada SCL dihubungkan dengan A5 Arduino dan SCL LCD. Lalu, pada pin SDA dihubungkan dengan A4 Arduino dan SDA LCD. Untuk komponen MMC atau micro SD card, pada pin SC dihubungkan ke pin 10 Arduino. Pada pin SCK dihubungkan ke pin 13 Arduino. Pada pin MOSI dihubungkan ke pin 11 Arduino. Pin MISO dihubungkan ke pin 12 Arduino. Dan untuk pin 5 volt dihubungkan ke pin VCC Arduino. Pin ground juga dihubungkan ke pin ground Arduino. Pin VCC atau 5 volt dan ground tidak harus langsung dihubungkan ke pin Arduino. Kita bisa menghubungkan ke pin komponen lain yang sudah terhubung ke Arduino. Lalu, pada komponen relay, pada pin relay 1, NO, dan pin relay 2, COM dihubungkan ke kaki lampu seperti ini. Lalu, pada komponen LM35, kaki FC atau kaki 3 dihubungkan pada pin 5 volt Arduino. Lalu, kaki V0 atau kaki 2 dihubungkan ke pin A0 Arduino. Sedangkan pada pin ground dihubungkan ke pin ground skematik Arduino. Kemudian ada LCD yang telah dihubungkan ke skematik pin RTC dan VCC serta ground Arduino. Sekian skematik rangkaian yang telah kami buat. untuk sesi kali ini kita akan mencoba merangkai prototipe pengering otomatis tisu basah, yaitu seperti berikut. Di sini ada relay yang memiliki 3 pin, akan kita jumper
Yang pertama yaitu pin in. Pin in kita jumper menuju ke pin 8 yang ada di Arduino. Kemudian pin ground yang ada di relay kita jumper menuju ground yang ada di breadboard. Selanjutnya yaitu VCC yang ada di relay kita jumper ke VCC yang ada di breadboard. Selanjutnya yaitu kita menggunakan RTC. RTC ini memiliki 5 pin. Pin yang pertama yaitu di sini kita lihat ada pin DS, SCL, SDA, VCC dan ground. Untuk RTC ini sendiri kita hanya menggunakan 4, yaitu pada pin SCL yang ada di sini akan kita jumper menuju ke pin A5 yang ada di Arduino. Kemudian pin SDA yang ada di RTC ini akan kita jumper ke pin A4 yang ada di Arduino. Selanjutnya ada pin VCC dan ground. VCC dan ground ini akan kita jumper menuju ke breadboard seperti pada relay sebelumnya. Di sini VCC dan yang ini ground. Ini. Untuk komponen yang ketiga yaitu MMC yang akan kita masukkan SD card-nya. Ini akan kita jumper. Pada MMC sendiri ini ada 6 pin, yaitu pin CS, SCK, MOSI, MISO, VCC dan ground. Untuk VCC kita jumper ke pin 5 yang ada di Arduino. Kemudian pin 6 yang ada di MMC ini atau ground akan kita jumper ke ground yang ada di breadboard. Setelahnya di sini ada pin MISO. MISO di sini ada di D6 dan terdapat di sini. Kita akan menjumpernya ke pin 12 yang ada di Arduino. Kemudian pin MOSI. Di sini pin MOSI ada di D7 ada di sini. Pin D7 akan kita jumper. Nih, D7 ke pin 11 yang ada di Arduino. Seperti ini. Kemudian pin CS dan SCK. Pin CS dan SCK. Untuk pin CS ini ada di D8 yang ini. Pin CS akan kita jumper ke pin 9 yang ada di Arduino. 9 seperti ini. Kemudian
satu lagi pin SCK ada di D5 ini menuju ke pin 13 yang ada di Arduino. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada sensor suhu LM35 yang akan kita gunakan. Ini akan kita jumper menuju ke untuk kaki tengah atau bisa dibilang inputnya yaitu ke pin A0 yang ada di Arduino. A0, kemudian kaki kanannya dan kaki kiri. Kaki kanan menuju ke ground dan kaki kirinya menuju ke VCC. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan memasukkannya ke dalam kotak. Setelah diletakkan di dalam box akan terlihat seperti ini. Kemudian di sini sudah ada komponen tambahan seperti kabel-kabel ini yang kemudian diletakkan ke dalam kardus sebagai box pengering. Di sini ada termometer. Termometer ini diletakkan dekat dengan sensor suhu yang berada di samping lampu sebagai pendeteksi suhunya. Dimasukkan ke dalam kardus sebagai box pengering. Dan di sini ada tali sebagai tempat meletakkan objek yang akan dikeringkan. Di sini terdapat tisu basah. Kemudian dapat dicoba alatnya dengan cara port USB Arduino disambungkan pada power supply atau catu dayanya dan ini dimasukkan. Jika suhunya sudah terbaca, maka lampu akan hidup. Pada proses kalibrasi didapatkan dua data sebagai berikut, yaitu pada data pertama digunakan untuk sumbu X berasal dari sensor suhu yang ditampilkan pada serial monitor. Data kedua, pada sumbu Y didapat dari suhu pada termometer yang dijadikan sebagai kalibrator. Dari data tersebut diolah menjadi grafik menggunakan Excel untuk mendapatkan nilai R2. Nilai R kuadrat pada kelompok kami didapatkan sebesar 0,9067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari validasi. Data validasi itu sendiri didapatkan dari hasil kalibrasi. Hasil kalibrasi kemudian dimasukkan ke dalam sintak, diolah kembali, dan didapatkanlah dua data, yaitu data dari termometer dan data dari sensor. Kemudian data tersebut akan diubah menjadi bentuk grafik pada program Excel. Setelah diubah menjadi grafik, didapatkan nilai R2 yang digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi. Pada kelompok kami didapatkan nilai determinasi sebesar 89%, atau sangat kuat, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara sensor dan kalibrator yang digunakan. Selanjutnya yaitu penjelasan dari program atau sintak dari prototipe pengering otomatis yang telah kami buat. Untuk include pertama yaitu library untuk sensor, LCD, RTC, dan MMC. Selanjutnya yaitu liquid crystal I2C untuk LCD 0x27 16:2. DS3231 untuk RTC pada pin SDA dan SCL. Cosin LM35 di pin A2, kemudian ada temperatur, suhu, data, tanggal, jam, dan hari. Untuk in relay yaitu pada relay 8 di pin analog, in chip select yaitu di pin 10, kemudian ball on sama dengan low dan ball off sama dengan high. Pada file sensor data ini terdapat void setup dan void loop. Pada void setup di LCD terdapat LCD print yaitu sensor suhu dan kelompok 1.
Kemudian pada SD card yaitu di LCD print yaitu inisialisasi, kemudian SD card dan serial print in-nya yaitu inisialisasi SD card dengan delay 1000. Kemudian kita ke RTC begin. Pada SD begin atau chip select ini terdiri dari pin mode yaitu relay output, analog reference internal, pin mode yaitu LM35 input. Kemudian kita ke set RTC. Di set RTC ini yaitu terdapat tanggal, hari, dan set waktu dengan delay 3000. Selanjutnya yaitu void loop. Di void loop ini digital write relay-nya on. Untuk chip select-nya yaitu sensor data sama dengan SD open dan akan membuat file rdata.txt dan file akan terbaca lalu data di close. Setelah itu data akan tampil di serial print RTC get douster dan akan menampilkan set data yaitu data tanggal, hari, dan waktu dengan delay 2000. Kemudian ada data sama dengan analog read atau LM35, suhu sama dengan data dikali 0,33 ditambah 25,355. Data ini merupakan data hasil dari kalibrasi. Kemudian temperatur sama dengan suhu, LCD set kursor sama dengan 1,1. Serial print menampilkan data, suhu, dan temperatur. Kemudian LCD clear. Selanjutnya yaitu ada perintah, jika temperatur lebih besar dari 41, maka relay high dan lampu mati. Di LCD print akan muncul perintah mati, suhu, dan temperatur dengan delay 10.000. Kemudian jika temperatur lebih kecil dari 41, maka relay akan low dan lampu akan hidup. Di LCD print-nya yaitu hidup, suhu, temperatur dengan delay 10.000. Untuk sensor data sama dengan membuka AirData, lalu LCD dibersihkan. Untuk sensor data sama dengan membuka AirData.txt, kemudian file terbaca, lalu LCD clear. Di serial print akan muncul simpan data, file AirData.txt, dan akan tersimpan data suhu, C data, derajat C, dan kemudian akan menutup file dengan delay 2000. Jika berhasil, LCD print akan menampilkan kata berhasil dan serial print berhasil juga. Kemudian LCD clear. Dalam perancangan alat ini, kami menggunakan setting point 41 derajat Celcius. Jika suhu kurang dari atau sama dengan 41 derajat Celcius, maka lampu akan hidup. Dan jika suhu lebih dari setting point, maka lampu akan mati. Pada video ini diperlihatkan lampu hidup dikarenakan suhu yang ditampilkan pada LCD yaitu sebesar 40,10. Dan saat lampu mati, di setting point ditunjukkan suhunya yaitu sebesar 41,07 yang artinya suhunya lebih besar dari setting point. Oke, untuk tahap terakhir perancangan alat ini dilakukan perhitungan uji kinerja. Ada 3 komponen yaitu perhitungan akurasi, perhitungan RWP, dan perhitungan stabilitas. Untuk perhitungan akurasi menggunakan 3 komponen yaitu waktu yang dihitung setiap 5 menit sekali, suhu yang didapat dari serial monitor, dan set point yang kita gunakan yaitu 41 derajat. Untuk itu didapatkan akurasi sebesar 99%. Selanjutnya perhitungan RWP menggunakan 3
3 poin, yaitu aktuator, delay, jumlah data sebanyak 102 data sebagai berikut. Oke, selanjutnya RWP yang kita dapatkan yaitu sebesar 20,088 detik. Yang terakhir, perhitungan stabilitas. Stabilitas ditunjukkan dengan grafik. Grafik yang kita dapatkan menunjukkan bahwa alat yang kita rancang sudah stabil. Kesimpulan. Dari data yang telah didapatkan dan dari langkah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prototipe pengering dengan lampu pijar dengan waktu yang ditentukan oleh RTC lalu disimpan di MMC dengan SD card yang ada. Diketahui bahwa untuk mengeringkan tisu basah dapat diketahui dengan memasukkan suhu sekitar 38 sampai 41 derajat Celcius. Untuk mengeringkan tisu basah, 1 lembar dapat menggunakan alat pengering dengan sensor suhu LM35 dengan bantuan cahaya lampu pijar yang diubah menjadi panas.